Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kurniawan? Alhamdulillah baik Pak. Baik, jadi rencana Pak, saya akan observasi di kelas Bapak Pak. Sebelum observasi saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu Pak, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin diterapkan di kelas? Oke. Jadi tujuan pembelajaran saya insyaallah jadi yang pertama itu menentukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika. Rumus jumlah ya. Iya. Yang kedua menentukan jumlahnya deret aritmetika. Bukan jumlahnya deret. Aritmetika. Kemudian yang ketiga menyelesaikan permasalahan sehari-hari mengenai deret aritmetika. Itu yang ketiga. Jadi tujuan pembelajarannya ada tiga ya. Ada tiga. Yang ingin dicapai. Selanjutnya Pak, apakah RPP yang digunakan ini sudah berdiferensiasi dan mengandung KSE? Iya. Jadi modul pembelajaran yang saya gunakan itu sudah masuk dalam modul berdiferensiasi. Di mana model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi model tersebut sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi harapan saya model ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya, kemudian dia dapat bekerja sama dengan cara berkelompok, dan dia akan fokus dalam belajar serta dapat mengelola emosinya dengan baik pada saat belajar. Biasa sekali ya Pak persiapannya. Kemudian kalau boleh tahu Pak, area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Pak? Jadi area pengembangan yang hendak dicapai, jadi yang pertama itu memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian menciptakan suasana kelas yang tenang dan menyenangkan. Kemudian juga mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Terus Pak, kalau boleh tahu contoh menerapkan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik itu seperti apa Pak? Contoh di kelas. Jadi contoh pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Jadi peserta didik di sini saya perhatikan dia lebih senang belajar dengan cara kolaborasi, dengan cara bekerja sama. Jadi dalam kolaborasi saya perhatikan peserta didik ini dapat berpikir secara kritis, ya, sehingga timbul kerjasama dan rasa ingin tahu itu sangat besar. Seperti itu Pak. Berarti dengan pembelajaran diferensiasi ini sudah ada produk konten, sudah ada konten produk dan proses. Sudah ada Pak, ya sudah. Jadi saya gunakan di sini kan pembelajaran matematika. Jadi yang saya terapkan di sini dia dalam bentuk LKPD, dalam bentuk lembar kerja siswa. Jadi itu bentuk modul produknya Pak, produk dia dalam bentuk produk. Oke Pak. Selanjutnya strategi yang dipersiapkan Bapak dalam proses pembelajaran nanti di kelas seperti apa Pak? Oke. Jadi strategi yang saya akan terapkan di kelas dalam pembelajaran, jadi salah satunya tadi Pak. Jadi sebelum saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi atau model pembelajaran PTL, jadi yang pertama saya jelaskan dulu mengenai apa-apa yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian yang kedua, saya bentuk kelompok, tapi kelompoknya di sini dengan cara penomoran. Jadi betul-betul kelompoknya secara heterogen, tidak ada saling apa istilahnya? Menentukan kelompoknya sendiri. Tidak ada saling begitu Pak. Diacak. Diacak, ya. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Pak,
ini kan ada proses observasi di kelas, kira-kira kapan waktunya saya bisa masuk melihat Bapak mengajar di kelas? Hari apa? Insya Allah besok bisa, yaitu hari Rabu Di kelas mana itu Pak? di kelas 10.2 bisa, di 10.3 juga bisa Pak ya. Itu pukul Kalau di 10 jam berapa? kalau di 10.2 itu jam 1.00 Pak. Pukul 13.00 Pukul ya? 13.00 ya, pukul 13.00 waktu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai ketemu besok pada hari Rabu di kelas 10.2 pukul 13.00. Semoga kita selalu disehatkan dan Bapak juga selalu disehatkan, dan kita ketemu besok di observasi kelas yang diberi kesehatan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus dengan kepala sekolah tuh sebelum observasi harus kedua tanya kesiapannya Begitu. wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu. Selanjutnya, siap, dan jadi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, sebelum memulai pelajaran kita mulai dengan berdoa. Silakan Ali. Sebelum kita memulai pelajaran, orang leksi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya. Al-Ismul Hadir Pak. Matrifai Pak. Ayolah. Oke, mari kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Besok sudah bisa bersama dengan kita di sini. Ya. Ingat kembali dulu mengenai materi yang pertemuan lalu. Pertemuan lalu kita belajar mengenai barisan aritmetika. Di mana barisan aritmetika itu ada beberapa hal yang kita identifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri barisan aritmetika. Yang kedua, menentukan rumus barisan aritmetika. Yang ketiga, menentukan jumlah barisan aritmetika. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, sekarang barisan. Nah, kita akan bahas mengenai lanjutan materinya, yaitu deret aritmetika ya. Sekarang, sebelum membahas deret aritmetika, ada beberapa yang harus kalian pahami. Salah satunya mengenai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran deret aritmetika yang pertama menentukan rumus jumlah, yang kedua menentukan jumlah deret aritmetika, dan yang ketiga kita akan menyelesaikan soal cerita dari deret aritmetika. Ya. Kemudian perlu juga kalian pahami deret aritmetika ini erat juga kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu gunanya deret aritmetika, misalkan ada suatu pertunjukan seni di mana kita di sini adalah seorang panitia dan ingin mengatur kursi itu. Di barisan pertama kursi itu terdiri dari 10 kursi. Di barisan kedua terdiri dari 14 kursi. Di barisan ketiga terdiri dari 18 kursi. Dan seterusnya ya sampai 10 baris. Lihat.
dan seterusnya sampai 10 baris. Kemudian kita ingin menentukan jumlah kursi yang ada pada pentas itu. Jadi cara menentukannya ini akan dengan mudah kita hitung dengan menggunakan rumus deret aritmetika. Fungsinya, ya. Kemudian saya berikan sedikit ya mengenai gambaran deret aritmetika. Saya sajikan soalnya mengenai konsep deret aritmetika. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya ditambah 99 sampai ditambah 100. Ya. Sampai ditambah 100 ya. Kemudian muncul pertanyaan. Yang pertama, apakah deret ini membentuk pola bilangan? Membentuk ya. Alasannya apa? Coba ada yang bisa silakan. Maksudnya? Karena kumpulan yang tersebut memiliki urutan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Sekali jawabannya. Jadi ini diurut berdasarkan urutannya ini dan memiliki pola tertentu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100. Kemudian pertanyaan kedua, apakah deret ini membentuk barisan aritmetika atau termasuk barisan aritmetika? Ayo, silakan. Karena selisih jumlah saja yang berurutan selalu tetap. Selisih tersebut dengan istilah beda. Aritmetika. Jadi pertama itu ada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran di sini ini masuk elemen bilangan. Jadi di elemen bilangan ini ada beberapa materi yang kita pelajari. Salah satunya adalah deret aritmetika. Kemudian tujuan pembelajaran sudah disebutkan tadi di awal. Kita sudah masuk di definisi deret aritmetika. Misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku suatu barisan aritmetika. Kemudian U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN, itulah yang disebut dengan deret aritmetika. Jadi jumlah daripada barisan aritmetika. Dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dari D. Ya. Kemudian penjelasan mengenai deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Jumlahnya barisan. Jumlah N suku pertama suatu barisan dinotasikan dengan Sn. Barisan aritmetika dinotasikan dengan UN. Deret aritmetika itu dinotasikan dengan Sn. Bedanya. Kemudian rumus jumlah deret aritmetika. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali D. Atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Kita mengarah ke contoh soal.
Contoh 1, diketahui dari aritmetika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. Pertanyaannya, bagian A, carilah rumus jumlah n suku pertamanya. Jadi ini yang kita mau cari di bagian A itu adalah rumus. Kemudian di bagian B, carilah jumlah 10 suku pertamanya. Di bagian B pertanyaannya ini kita ingin mencari jumlah dari ini, ya. Jadi ada 10 barisan itu kita mau jumlahkan. Jadi yang dicari ini S10. Kalau ini bagian A yang kita mau cari SN. Oke, jawab bagian A. Diketahui A sama dengan 3. A itu suku pertama. Jadi suku pertamanya sama dengan 3. B sama dengan U2 dikurang U1. B sama dengan U2 nya itu adalah 5 dikurang U1. U1 nya sama dengan 3. 5 dikurang 3 itu sama dengan 2, ya. Pertanyaan bagian A yang kita mau cari adalah rumus. Berarti masih termuat N di dalamnya. Yang berubah itu hanya A dan B. Yang berubah itu hanya A dan B. Jadi N ini tetap ada karena rumus yang kita mau cari. Ini rumusnya, ya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2. A kita ganti dengan 3 karena A itu suku pertama, berarti 2 dikali 3 ditambah N kurang 1 kali B. Bedanya itu adalah 2. Sn sama dengan N per 2 dikali 3 itu adalah 6 ditambah. Nah ini kemudian ini kita kalikan 2 dikali N itu adalah 2N. 2 dikali negatif 1 negatif 2. Kemudian Sn sama dengan N per 2 dalam kurung variabel N kita dahulukan 2N ditambah ini sama-sama konstan 6 dan negatif 2. Jadi kita kurangkan ini 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 adalah positif 4. Jadi inilah rumus jumlah, ya. Jadi rumus jumlah N suku pertamanya adalah N per 2 dalam kurung 2N ditambah 4. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bagikan LKPD. Tadi sebelum saya bagikan LKPD-nya, saya akan bentuk kelompok. Dan satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang, ya. Coba kita mulai berhitung sampai sini. Jadi hitungnya sampai 8, ya. Karena ada 8 kelompok. Coba 1 Coba angka 1 mana angka 1? Angka 1 gabung di bagian sini, satu sini. Coba angka 1. Angka posisi di sini tidak. Angka di sini. Bagian sini. Angka 2 mana angka 2?
Ini nomor urut 1 ya. Ini nomor urut 2. Nomor urut 3. Bapak. 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 kelompok, ada 4 dan ada 3 ya. Jangan salah. Coba, saya akan bagikan LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan masing-masing kelompok. Kemudian dalam bekerja kalian harus bekerja sama, harus konsisten. Betul-betul kalian kerja tim. Jangan misalkan kalau ada paham satu tidak mau mengajarkan kepada temannya, itu timbul rasa egois temannya itu. Jadi harus diajarkan juga temannya ya. Oke, saya bagikan. Oke, sekarang ini presentasi. Coba. Oke, yang presentasi silakan kelompok 1. Dihapus dulu lah, dihapus dulu. Semuanya ya. Bagian sini ini, ya semua perhatikan. Coba di dulu.
kelompoknya ada? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke, kita kasih pos untuk kelompok 1. Sekarang untuk permasalahan nomor, silakan untuk kelompok kelompok 4 ya. Oke. Mana? Ya, sini. Jangan dihapus, sini, tulis dulu. Sini dulu. Dihapus sini ya. Ayo, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Untuk kelompok ini silakan kadernya dikumpul. Coba kita simpulkan pembelajaran hari ini ya, mengenai pembelajaran kelompok yang kita menyebutkannya sejak ada yang bisa
Ada lagi. Jadi gunanya kerja kelompok itu kita kerja tim. Jadi kalau ada masalah yang berat, kalau kita kerjakan dengan cara bersama, pasti akan menjadi ringan. Itu fungsinya. Kemudian dalam satu tim itu kita benar-benar solid, ya, saling mengajarkan teman kita, saling bertukar pikiran dan saling mencari informasi untuk menguatkan satu sama lain, ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, apa perbedaan barisan aritmetika dan deret aritmetika? Ayo, oke, silakan. Perbedaannya adalah barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang terisi antara dua suku yang berurutan dengan tetap. Terisi di suku tersebut dikenal dengan istilah beda. Sedangkan deret aritmetika adalah jumlah dari suku dengan barisan aritmetika. Terus sekali jawabannya, ya. Jadi deret aritmetika itu adalah jumlahnya barisan aritmetika. Jadi ada saling keterkaitan antara barisan dan deret. Ya. Kalau barisan itu dia di apa istilahnya penghubungnya tanda koma. Itu barisannya. Jadi kalau barisan aritmetika penghubungnya tanda koma. Ini ya, 1, koma U2, koma U3 sampai UN, ya, sampai UN. Itu penghubungnya. Sedangkan deret aritmetika penghubungnya itu tanda tambah. Sesuai definisi dalil bahwa deret aritmetika itu adalah jumlah barisan aritmetika, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 sampai ditambah UN, gitu ya. Jadi ini barisan aritmetika dan ini deret. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk di materi deret geometri. Sama halnya barisan dan deret aritmetika. Sebelumnya telah dipelajari mengenai barisan geometri, ya, dan akan juga dipelajari mengenai deret geometri. Jadi setiap barisan pasti ada deretnya, ya, pasti ada deretnya, dan itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ayo silakan berdiri dulu. Semangat semua, ya. Oke, teman. Jadi pesan saya tetap semangat belajar, ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini bisa dikembangkan di kemudian hari. Jadi untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa, ya. Silakan Adit, doa. Silakan disiapkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di hari ini ada tugas pasca observasi, salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros
Hari ini saya ditemani oleh pengajar praktis saya, Bapak Agus Salim SPD, dan sekedar informasi Pak, coach saya ini adalah Pak Kurniawan SPD, guru matematika kelas 10. Baik, jadi Kurniawan, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas di kelas Bapak di kelas 10-4. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak terkait pelaksanaan observasi kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas Bapak? Mungkin bisa diterangkan perasaan Bapak pada saat saya observasi di kelas. Perasaan saya cukup senang Pak, karena bagi saya observasi ini bukan kali pertama untuk saya. Ini sudah beberapa sekian kali, jadi saya merasa tenang dengan observasi yang Bapak lakukan kepada saya. Untuk begitu ya Pak. Iya. Baik, alhamdulillah ya, bisa diceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas dan bagaimana langkah-langkah dan tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Area pengembangan yang saya lakukan itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada pengetahuan atau kognitif, dan yang kedua psikomotoriknya Pak, atau keterampilan, kemudian afektif atau sikapnya. Itu Pak tahapan-tahapan yang saya lakukan selama mengajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik saya. Biasanya Pak Kurniawan ya. Selanjutnya Pak, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan ini berhasil dengan baik? Alhamdulillah, sebagian peserta didik merasa senang dengan apa yang saya terapkan di kelas. Kalau dilihat dari segi ketercapaian peserta didik cukup memuaskan Pak, karena model pembelajaran yang saya terapkan itu peserta didik merasa senang dan merespon dalam pembelajaran saya. Apakah masih ada kendala yang dihadapi? Kalau dari segi kendala sudah jelas itu sesuatu yang lumrah Pak bagi kami sebagai guru. Ada juga sih masalah, tapi kami sebagai guru berupaya untuk mengatasi masalah tersebut supaya peserta didik ini tetap merasa nyaman dan tenang pada saat belajar. Itu, Pak. Betul ya Pak. Jadi memang lazim dialami oleh semua guru. Iya. Dalam suatu kelas itu pasti ada kendala. Lalu bagaimana sih antisipasi Bapak untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti ini ketika timbul dalam proses pembelajaran di kelas yang Bapak ampuh? Untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama saya harus memahami kebutuhan peserta didik. Salah satunya kan kemampuan peserta didik ini Pak sangat beragam. Ada yang kemampuannya menerima pembelajaran cepat dan ada juga yang lambat. Jadi saya dengan cara mengajar menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar peserta didik tersebut merasa senang, nyaman dalam belajar. Kemudian kalau saya perhatikan peserta didik ini lebih nyaman belajar dengan cara berkelompok. Jadi dia dapat mengutarakan kemampuannya berkolaborasi dengan teman-temannya dengan cara belajar seperti itu Pak. Yang kalian pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi Pak, betul. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak, apakah Bapak juga sudah menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional? Betul Pak. Itu pendekatan yang saya gunakan. Karena peserta didik dalam belajar dia berupaya mengelola emosinya, kemudian tetap fokus dalam belajar serta dapat berpikir secara positif dalam belajar, gitu Pak. Ya, saya namanya baik. Berarti untuk rencana kegiatan pembelajaran ke depannya yang memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga lebih nyaman. Iya betul Pak. Kira-kira kapan
Bapak bisa melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan? Kalau Terus belajar. iya, kalau perubahan itu akan saya laksanakan pada pertemuan berikutnya, Pak. Dan begitu terus menurut saya lakukan, Pak. Ketika peserta didik mengalami kendala, pasti perbaikannya itu pada pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian saya juga mencari kelemahan apa-apa kekurangan peserta didik sehingga saya bisa benahi agar peserta didik itu dapat menerima pembelajaran dengan baik serta tetap fokus dalam belajar. Gitu, Pak. Yang terakhir Pak ya, kira-kira apa kesan Bapak terhadap pendampingan kemarin yang dilakukan di kelas? Kalau kesan saya, Pak, saya sangat berterima kasih atas apa yang Bapak lakukan pada pertemuan yang lalu itu, karena kalau saya perhatikan peserta didik ini seakan dia lebih apa ya, peserta didik tersebut lebih antusias dalam belajar karena seakan peserta didik ini ada yang memperhatikan, ya seperti itu, Pak. Ini waktu observasi berikutnya pun sebelumnya itu yang saya rasakan kepada peserta didik. Dia seakan diawasi, jadi tenang, tapi tetap saya perhatikan dia tetap fokus dalam belajar. Ya tidak terlalu terbebani ya dengan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas saya. Jadi anak-anak merasa nyaman ya? Iya, merasa nyaman. Anak-anak belajar merasa nyaman dan diperhatikan. Dan diperhatikan betul. Baik Pak Purnawang, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat sesegera mungkin terlaksana dan masalah yang Bapak alami dalam kelas bisa teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Pak Kurniawan Siap. dan saya cukup untuk observasi kali ini, observasi hari ini cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kurniawan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan baik observasi dan pasca observasi. Selamat mengajar Pak Kurniawan, semoga sukses selalu dan terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan masukan terkait pasca observasi yang saya lakukan pada hari ini kepada Bapak Agustarius PDI. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah setelah melihat tadi proses coachingnya betul-betul ya hampir sempurna ya. Ya, sudah dilakukan dengan baik, ya disampaikan atau ditanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat tadi luar biasa pertanyaannya. Kemudian hadir penuh, ya betul-betul ditatap wajahnya, ditatap matanya. Kemudian Pak Mulyadi juga sebagai coach mendengarkan aktif Pak Ridwan sebagai coachnya. Jadi Pak Ridwan itu menyampaikan semua apa yang beliau rasakan di dalam kelas dengan ekspresinya. Ya kelihatan kalau betul-betul antusias mengikuti alur percakapan. Tadi menggunakan tadi alur tirta. Nah, sampai bahkan tantangan atau masalah yang muncul itu bisa teratasi dengan cara yang kreatif. Ya. Saya rasa itu bagus sekali. Sedikit masukan dari saya, sedikit masukan saja supaya lebih sempurna lagi. Ketika selesai coaching, itu sebaiknya coach menyampaikan atau merefleksikan apa-apa yang sudah tadi dibahas. Oh, tadi kita sudah bahas ini, tadi solusinya seperti ini. Menguatkan kembali atau mengingatkan kembali buat coach supaya coach juga tetap dalam bahasanya dia paham, oh ini yang akan saya lakukan ke depannya. Cuma mengingatkan kembali atau bahasa kita tambahin lah, oh ini tadi yang sudah kita bahas, solusinya seperti ini, tantangannya seperti ini, dan solusinya seperti ini, tinggal dilaksanakan. Nah, itu saja Pak, menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah tadi dibicarakan. Saya kira itu dari saya, selebihnya sempurna Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas masukannya dan sarannya. Selanjutnya saya akan perbaiki Pak. Dan terima kasih banyak Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Agus telah menyempatkan waktu pada hari ini.
Saya akhiri, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar kira-kira. Alhamdulillah. Suaranya dia mau didengar ini kalau misalnya kedengaran di suaranya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk